dalam pemilihan topik untuk pembuatan sebuah artikel. Bagaimana sih caranya Bapak mengetahui bahwa topik tersebut memang layak untuk dibahas? Hello Magic People, kembali lagi dengan saya Nartini dan tentunya di video kali ini saya ditemani oleh Pak Kurnia kembali. Hai Pak Kurnia. Halo, malam. Seperti biasa, apa kabar nih Pak? Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Iya. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai seputaran website kembali nih Pak. Iya. Oke, jadi seperti yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya, jika kita berbicara mengenai website, tentunya konten itu menjadi permaisuri menurut Bapak sendiri. Iya. Banyak Oke. orang sih juga bilang kayak gitu. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai konten dalam sebuah website. Iya, gimana itu? Jadi saya mempunyai beberapa pertanyaan yang sekiranya ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah bisa dimulai Pak? Bisa. Atau ingin ngopi terlebih dahulu? Ya, sambil lah nanti. Ini kopinya Oke. juga udah mau habis. Udah habis, nanti dibuatin lagi Pak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, biasanya dalam membuat konten pada sebuah website, selain berkualitas, hal apa lagi sih yang diperlukan? Selain sana kita kan sudah buat konten yang berkualitas nih, yang anggaplah sudah berkualitas ya. Karena yang menentukan kualitas juga sebenarnya bukan kita sendiri sih. Ya pembaca, ya Iya. pembaca yang menentukan sebenarnya itu berkualitas atau enggaknya. Nah, setelah kita membuat konten, anggaplah sudah selesai membuat konten, jangan lupa kita untuk share juga dia atau promosikan lah bahasanya. Promosikan itu intinya kita kasih tahu ke orang-orang melalui sosial media atau kemana saja lah yang kita punya. Kadang kita juga bisa ngasih tahu ke Pinterest juga bisa, ke Quora juga bisa, ya sosial media Facebook. Kalau kita punya akun YouTube juga kita bisa linkkan ke YouTube-nya juga bisa. Ya intinya kita promosikan lah kemana-mana. Intinya ya istilahnya bisa dijadikan sebagai backlink lah, walaupun tidak terlalu fokus, bukan backlink yang bagus juga, cuma minimal ada poinnya lah sedikit ya gitu. Oke, jadi selain berkualitas juga penting untuk dipromosikan. Ya dipromosikan. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam sebuah website itu penting yang namanya strategi SEO. Ya. Kemudian konten yang bagaimana sih Pak yang dikatakan sebagai konten yang sesuai dengan strategi SEO? Intinya kaidah-kaidah yang intinya untuk mengoptimasikan artikel kita ya atau website kita. Misalnya dalam sebuah artikel tuh tulisannya kan udah harus sesuai dengan isi. Ringkasan yang pertamanya sudah menjawab secara singkat dari pertanyaan pembaca dia. Terus ada gambar yang dijadikan sebagai ilustrasi dari isi website artikel tersebut. Terus juga dia mempunyai referensi ke artikel lainnya yang dapat mendukung apa yang kita miliki dalam artikel tersebut. Dan juga internal linking juga kita bisa buat mengarahkan website kita ke maksudnya artikel kita ke halaman artikel lainnya yang juga masih ada kaitannya dengan artikel yang kita bahas. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Biasanya itu bagi pemula itu dibantu dengan menggunakan plugin SEO. Ya, plugin SEO seperti Yoast dan juga RankMath juga ada. Biasanya dua itu aja sih yang terkenal biasa dipakai gitu. Jadi biasanya ada sana poin-poinnya. Oh ini gambarnya belum ada alt text-nya dan sebagainya, nanti dikasih tahu dari sana. Jadi itu sebagai bukan sebagai bukan yang hal utama sih sebenarnya, cuma bisa dikatakan sebagai tolak ukur lah. Tuh, tapi bukan berarti kalau sudah semua dicentang dan warnanya hijau atau biasanya dari plugin SEO itu memberikan nilai adalah udah 80% nih nilai SEO-nya, on-page SEO-nya, bukan berarti artikel itu bagus. Itu kan penilaian dari pluginnya itu bahwa sudah mengikuti kaidah-kaidah SEO-nya
itu. Tapi bukan itu yang menentukan, tetap Google dan juga pembaca juga sebenarnya. Itu dia pada dasarnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam pemilihan topik untuk pembuatan sebuah artikel, bagaimana sih caranya Bapak mengetahui bahwa topik tersebut memang layak untuk dibahas? Pada saat sebelum kita membuat topik artikel, tentunya kita kan sudah melakukan research ya. Layak atau tidaknya itu yang pertama-tama kita harus tahu kompetisinya kan. Kita bisa katakan itu layak tidaknya begini loh. Layak tidaknya kan tergantung dari kompetitor juga. Apakah website kita ini sudah website besar yang punya otoritas yang udah tinggi ataukah enggak itu. Kalau punya website kita udah besar, jadi semua jenis artikel pun kita juga layak sebenarnya. Gitu. Jadi yang kita lihat layak dan tidaknya, kita juga lihat dari topik yang dibahas. Topik yang dibahas ini apakah dibahas secara terperinci oleh website besar lainnya, apakah tidak gitu. Jadi sebelum intinya kita tetap mulai dari yang kecil lah. Kita membahas sesuatu yang kecil dulu, di mana tidak banyak website yang membahasnya, itu kita mulai dulu. Setelah sudah punya banyak traffic atau pengunjung, kita mulailah bertahap bahas yang semakin tinggi, yang dimana tingkat persaingannya juga tinggi. Jangan mulai dari atas ke bawah ya, dari bawah ke atas kita pasti mulai ya, dari yang kecil dulu. Berarti poin dasarnya itu pada pencarian kata kunci. Benar? Ya pencarian topik lah istilahnya. Kalau kata kunci, intinya Google juga tidak memfokuskan ke salah satu kata kunci aja sekarang. Jadi ke topik. Jadi kalau intinya sesuai dengan yang dibahas dan lebih banyak lagi yang dibahas di sana, jadi kadang-kadang nggak terlalu fokus ke kata kunci aja. Jadi nggak terlalu fokus kata kunci aja. Hal-hal itu berlaku bagi artikel yang sifatnya yang benar-benar benar-benar kecil sekali mungkin dia. Tapi kalau sekarang nggak kesana jurusannya dia. Itu kalau istilahnya kita bahas kontraktor ya, kontraktor Bali banyak. Kalau kita bilang pemborong Bali, mungkin website kita bisa muncul walaupun kita menargetkan kata kontraktor Bali. Google udah tahu itu bahwa kontraktor Bali juga sama dengan pemborong Bali. Gitu. Jadi nggak terfokus dia pemborong Bali saja itu. Walaupun kata kuncinya nggak sesuai, walaupun katanya nggak sama, tapi kan intinya sama dia. Jika seandainya dalam artikel itu juga ada membahas atau menyebutkan tentang kontraktor, juga ada pembangunan juga ada. Jadi kan udah pinter kalau dia artikel ini membahas tentang pembangunan, orang yang membangun, dia memberikan jasa, jadi udah paham bahwa ini adalah perusahaan kontraktor. Udah paham dia, diarahkanlah pengunjung ke website kita. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lebih baik mana nih Pak? Kita membuat artikel dengan referensi dari artikel orang lain, atau kita membuat artikel dengan topik dari dirinya kita sendiri atau dari pengalaman yang telah kita dapatkan? Lebih baik sih digabungkan ya, digabungkan. Tapi kalau kita kan lihat juga referensinya kan. Referensinya itu benar nggak menurut kita, masuk akal nggak? Kalau kita memang ahli di bidang tersebut dan memang benar-benar paham, kita bisa kok membantah dari web artikel yang dibuat oleh website lainnya. Kita kayak bisa kontra gitu. Ya bisa jadikan kontra, itu bisa. Tapi kita emang harus benar-benar ahli. Dan juga intinya ya kalau kita emang paham, kita pasti berbeda dengan yang lainnya. Jadi kita tidak ikut-ikutan jadinya. Tapi kalau memang sesuai atau mirip, kita bisa jadikan referensi juga bisa, nggak masalah itu. Yang penting pada intinya kita nggak mereferensikan kompetitor kita itu aja. Kita bisa carilah referensi dari tempat lainnya bisa. Itu. Oke, pertanyaan terakhir deh dari saya Pak. Nah, jika kita ingin membuat artikel atau konten yang bersifat tulisan,
Dalam pembuatannya tersebut sebaiknya dikerjakan secara personal atau beregu? Kalau saya sih sebaiknya sih personal ya. Personal. Personal itu istilahnya satu artikel, satu topik, satu orang. Kalau beregu itu biasanya dia mendapat jatahnya masing-masing. Itu jadi bukan berarti satu artikel dibuat oleh banyak orang. Biasanya itu nggak akan nyambung dia. Bahasanya kan tiap penulis punya cara penulisan yang berbeda. Takutnya dia nggak akan nyambung, nanti pembaca biasanya bingung. Jadi kalaupun beregu dia punya tugasnya masing-masing ya. Dia untuk membahas topik tentang A, si B topiknya B, jadi macam-macam dia punya bidangnya sendiri gitu. Jadi disarankan untuk satu artikel itu satu orang. Penulis ya, baiknya satu penulis. Oke, jadi mungkin itu saja pertanyaan untuk malam ini Pak, seputaran tentang konten dalam sebuah website. Nah, semoga apa yang telah kita diskusikan atau sharingkan tadi bermanfaat untuk kalian di rumah. Dan terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk kalian yang sekiranya mempunyai pertanyaan seputaran topik yang telah kami bahas tadi, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. See you.